dengan Nabi dan Aulianya.
sampai hari kiamatnya. Siapkan surga untuknya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan Aulianya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan wal maghfiratun ba'da al-maut. Allahumma inna najata minan nar wa lafan qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa daqatihi allati adrikna Rasulullah bi syafa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum hadirin fi majlis, baik yang di luar maupun yang di dalam, yang di pinggir bebinian mudahan sehat wal afiah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi asyir wa la tu'asyir wa bitamim mukammil bil khair hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mustajib doa ya Allah, berkat ya Allah, berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa maqam sidan waghfir lana madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidan waghfir lana madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidan waghfir lana madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Ilah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaikhul Fatihah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah kepada kita sekalian yang hadir di sini. Mudah-mudahan timbulnya kelembagaan hati kita untuk terus-menerus mengingat Allah dan makin mendalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil habaib. Lil Habib Ali Ibnu Ali Alwi Ibnu Ali Al-Habsi Habib Hasan Al-Qab yang hadir, Habib Talib bin Syihab hadir pada malam ini, Habib Qadir, Guru Mas Kuni, alhamdulillah dapat hadir. Para hadi yang hadir di sini semuanya. Nabi Qadir adakah? Nabi Qadir lah. Kalau ada Nabi Qadir, salam semuanya. Kita ucapkan salam juga kepada Nabi Qadir dan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, terutama yang harusnya selalu di lubuk hati kita. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan salam kita kepada baginda Rasul memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, at-tayyul hakiki an tatwiya musyafatat dunya anka hatta taral akhirah aqraba ilaika minka. At-tayyul hakikah, perjalanan dunia itu panjang, tapi bisa dipersingkat sesingkat-singkatnya. At-tayyul hakiki, maka mempersingkat perjalanan dunia itu bukanlah dengan kekuatan-kekuatan apa-apa, tetapi an tatwiya musyafatat dunia, yaitu melipat ruang dunia itu daripada engkau hatta tarol akhirah, sehingga engkau dapat melihat akhirat itu akraba alaika minka, bahkan lebih dekat dari dirimu sendiri. Nah, kayak betul. Jadi kalau dilihat perjalanan dunia itu panjang menuju akhirat. Sampai kita meninggal dunia, belum juga hari kiamat lagi. Iyalah, belum juga hari kiamat. Menunggu kita meninggal dunia aja lama. Pian biplah, sampai tuha biplah. Belum juga lagi meninggal dunia. Nah, yang lah bip. Salah bip. Salah bip, tergantung yang lah. Tapi bisa kita persingkat. Apalagi nunggu kiamat. Oh, nunggu kiamat. Sebentar lagi kiamat dia orang. Oh, ribut kita. Memikirkan, kayak apa ini kalau kiamat kita lajar. Nah, kiamatnya dipikirkan. Ya kalau bib. Kalau anak pulang punya warisan orang tua banyak, mudahan abah nih meninggal jar. Ya. Apa yang dilihatnya? Harta diingatnya ya lah. Nah, naudzubillah menjalik lah. Jangan seperti itu. Cara berpikir manusia ini bermacam ragam, tapi perlu kita luruskan. Bagi orang-orang yang mendambakan akhirat, surga Allah Subhanahu, itu dapat dekat dia. Dengan cara apa? Maka lipatlah dunia ini. Bukan dengan kekuatan, tidak, tapi dengan cara berpikirmu. Apa itu? Taro akhirat, engkau melihat akhirat itu akraba ilaika minka, dengan cara melihatnya lebih dekat daripada dirimu sendiri. Nah, kayak apa ini? Makanya ada hadis Nabi, kalau kamu beribadah seolah-olah engkau mati besok. Kalau engkau berusaha seolah-olah engkau hidup selama-lamanya ya kalau di dunia. Buat benar. Supaya jangan patah hati. Ya lah. Tapi kalau putus cinta pipai bunuh diri ya dah. Bulan puasa toh. Ya lah. Kalau kita ingat beduknya, ingat itu jam 7 pagi mengatakan buka puasanya malah wasbana lama bener ya lah. Yalah, caranya apa? Sudah jangan diingat gitu masalahnya. Maka katakan aja beduk sedekat-dekat lagi akan buka puasa. Sebentar lagi akan buka puasa. Sudah bekerja aja kamu. Maka tidak terasa puasa itu dapat kita lewati. Subhanallah. Cuma ujar Paloi, puasa nih kalau diam-diam bahaya, bisa batal. Jadi jangan berdiam aja Paloi. Kenapa gak garbus? Jadi jangan, kan diam-diam makan di tempat sunyi ya lah. Diam-diam juga. Nah diam-diam Habib Akil datang. Ngomong Habib nih. Rajudan ada ini. Ini rajudan. Ya lah. Jadi diam-diam bisa batal puasa. Ya lah. Kita lihat dalam risalah Syekh Syarqawi. Ai piha musyafatat dunya anka, ialah bi an la tastaghilu bilajatiha wa syahwatiha wala taraknu ilaiha bal taghibu anka. Melipat dunia itu
supaya engkau dekat dengan akhirat itu, bi an la tastaghilu bilazatiha, engkau tidak sibuk dengan kelejatan dunia. Kelejatan dunia itu sebenarnya kemarin saya mengingatkan, kelejatan itu kalau engkau lihat johirnya lezat, kalau engkau lihat batinnya tidak lezat. Contoh orang melihat johir dan batin. Wanita atau main judi, dosa wanita terlalu sering, contohnya wanita, kasihan wanita mendengar. Main judi itu terasa lezat sekali kalau kita lihat, apalagi kita melihat pas yang menangnya. Waduh, bergembira, euforia dia. Wah, kita melihat, waduh, jar kita enaknya terasa. Sawung ayam, nyambung ayam atau sawung ayam bahasa Banjar. Yang menang, gembira bener, timbul iri kita karena kita melihat johir. Tapi ketika kita melihat batinnya itu adalah api neraka, enak enggak? Tidak enak lagi. Juleha cantik enggak? Cantik. Bayangkan Juleha itu artis cantik, ya kah? Tapi kalau melihat batinnya, kamu akan dipanggang di api neraka, lezat enggak? Jadi apa sebenarnya yang melejatkan itu? Wasyahwatiha, karena syahwatmu. Ya lah, nasi itu enak kita makan, tapi kalau tidak ada selera gimana kira? Enak enggak makannya? Tidak enak. Tidak percaya? Nanti waktu sakit barulah kita percaya bahwa seenak-enak makanan apapun, juga keju yang kita anggap enak selama ini, ketika kita sodorkan waktu kita sakit, belum tentu keju itu enak. Pada waktu sigar, singkong pun terasa enak. Berarti apa? Bukan bendanya yang hebat, tapi selera kita. Bahasa Banjar liur kita, bahasa Arabnya syahwat yang ada pada dirimu. Jadi kalau engkau dapat memahami syahwat dan kelezatan dunia ini, maka sudah enak sekali. Yang paling bagus itu dua-duanya. Kelezatannya bisa kita hindari sedikit-sedikit, syahwat juga kita hindari. Persis seperti ada orang istilah begini, ada kesempatan, apa katanya? Ada kesempatan, ada situasi kesempatan, yalah, barangnya ada, kesempatannya ada, terjadilah pencurian, yalah, atau kejahatan terjadi. Kita tutup dua-duanya. Barangnya tidak ada, apa yang dicuri maling? Barangnya tidak ada, Bib, apa yang dicuri maling? Tidak ada, kosong. Kalau barangnya ada juga, ada satpam di muka, tidak bisa juga maling mencuri. Nah, kita buat dua-duanya. Kelezatannya kita pandang, batinnya. Syahwat kita turunkan, maka terjadilah kita tidak akan terperosok di lembah itu. Subhanallah. Bal tagibu anha, maka bagaimana kita supaya keburukan-keburukan itu gaib di hadapan kita, hilang sirna dia. Nah, subhanallah, ini luar biasa. Hatta tarol akhirah, sehingga engkau melihat akhirat itu aqraba ilaika minka, sangat dekat kepadamu. Antakuna nusba'ainaka laisat ghaibatan an qalbika. Bagaimana engkau menjadikan apa yang dipandang matamu itu kenyataannya laisat ghaibatan, dia tidaklah gaib, tetap ada terasa di hati, di pikiranmu, di dalam hatimu. Maka pahajah wa tayyul hakiki, maka bisakah engkau melipatkan, menghilangkan apa yang dalam pandangan matamu itu menjadi sesuatu yang engkau anggap gaib, tidak ada. Caranya adalah hilangkan kelezatannya, pandangan kelezatannya, lezat kelak. Yalah, coba ingatkan Kentucky di mana? Di mana, Beb? Orang jual kantor pos. Di mana, Beb? Oh, Kentucky lezatnya terasa, yalah. Apalagi kalau ada, kita punya TV ada iklannya lah. Kentucky, panas-panasnya,
terasa lezat sekali ya lah. Itu kelezatannya tak? Wasyahwatiha, dan syahwat selera kita. Coba kalau tidak ada selera sudah satu aja di antara dua ini tidak ada, sudah enak dah kita. Tapi kalau kedua-duanya, luar biasa susahnya. Syahwat terlalu tinggi, biar kelezatannya tidak begitu bagus. Kalau sudah syahwat, buktinya ada kalau orang gila, perempuan gila, perempuan pakaiannya tidak karuan, ada aja yang memperkosa di jalanan. Nah, itu berarti yang memperkosa tuh syahwatnya tinggi benar tuh. Ya Allah, iyalah. Nah, apa kabar? Nah, syahwatnya terlalu besar. Begitu kita melihat dunia ini. Maka caranya bila melihat dunia ini, syahwat turunkan. Terus apa lagi? Kelezatannya kita berpaling daripadanya. Jangan tapi diitihi, jawab bahasa Banjar. Jangan tapi dilihat. Nah, ya Allah. Bahaya Bibai. Kalonya Palui datang ke dokter. Bipai. Dok, apa mau berobat dokter, obat apa aja dokter? Adakah obat saya ini ada keluhan. Kenapa? Mata saya ini dok. Bila melihat perempuan tuh diikutinya terus perempuan tuh. Kemana aja perempuan tuh jalan dilihatinya terus. Itu mata keranjang aja dokter namanya. Mata keranjang aja wala. Terus ada obatnya lah aja dok. Enggak ada obatnya di situ aja. Apalagi dok yang tidak ada di sini dok, supaya ulun belakangan supaya tahu. Ada aja dokter yang tidak ada lagi di sini obatnya. Apa aja dokter? Bego enggak ada di sini aja dokter. Wah Paloi. Marah Paloi. Ini bayar juga kan nih biar Paloi ini. Boleh bayar, boleh tidak. Jar dokternya. Bapak. Jadi dokter, enaknya jadi dokter. Tuhan menyembuhkan orang tidak bayar-bayar, tidak dibayar. Itu Tuhan jar. Habis padahal jar yang menyembuhkan itu Tuhan. Kalau dok jar, Tuhan jar dokter. Terus ya dokter apa? Masa jar Tuhan yang menyembuhkan jar, saya harus bayar ke dokter jar. Jar walai. Hah? Ya Allah. Apa aja dokter? Tapi pintar juga dokter nih. Kalau kamu ingin ketemu Allah sekarang, silakan aja jar dokter. Kayak apa caranya dokter? Bunuh diri kamu aja dokter. Anak membayari kan Tuhan kalau anak bayari jalan Tuhan. Tapi temui Tuhan, caranya apa? Bunuh diri kalinya. Kalah Paloi. Guyon aja lah tarilah. Guyon. Maka allazi yukrimullahu bihi awliya'ahu wa bihi tahaqquk ubudiyatihim li rabbihim. Inilah cara rahasia bagaimana sehingga para aulia Allah merasa nyaman hatinya dalam beribadah kepada Allah, tidak terganggu-ganggu hatinya, sehingga dia makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kuat ubudiyah mereka, ibadah mereka, makin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak merasa terganggu. Kita ini kan terganggu. Mau sholat, jauh, apalagi orang jualan di pasar, johor. Habis sembahyang johor, yalah. Habis sembahyang johor, belum sembahyang johor lagi, atau sedang saat itu masuk sudah waktu johor, ada pembeli. Terganggu enggak? Terganggu. Sudah akhirnya kita kawaju sembahyang johor. Yalah, pembeli agak sunyi sedikit, rada sunyi sedikit, kawa kita sholat. Waktu sholat kepikiran kita apa? Pikiran kita apa tadi? Jualan. Kalau ada pembeli besar nih datang saat sholat nih, akhirnya apa yang kita lakukan? Sholat kita percepat. Yang biasanya wirid kita bacalah wirid, tidak lagi, karena mengejar waktu itu. Terganggu enggak kita? Terganggu ibadah kita, kelezatan kita kepada Allah tidak kita dapatkan lagi, hanya pikiran oleh uang tadi. Jadi uang itu bahaya Bibai. Nah, jadi uang itu jangan disawati lah. Uang jangan disawati. Bahaya mensawati uang. Karena kita sudah menganggap uang itu kelezatan. Akhirnya yang kita cari adalah uang saja dalam hidup ini. Maka kelezatan yang utama itu bagi orang-orang sufi adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memahaminya. Ya kah? Jadi hidup itu bagaimana kita
Karena kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kita kembali ke persoalan ini. La tayyu musyafatil ardi bi antakuna min ahlil khutwah li'annahu rubbama kana istidrajan wa makran. Tidak ada jalan yang terdekat untuk melipat bumi ini dengan cara kekuatan-kekuatan, karena semua itu sudah kita lalui dengan satu langkah demi langkah. Bila engkau tidak menahan dirimu dari terpaan godaan dunia ini, engkau tidak menutupnya dari pandangan syahwatmu terhadap dunia, kegilaanmu terhadap dunia, maka engkau akan mendapatkan rubbama kana istidrajan wa makran. Boleh jadi kamu akan mendapatkan istidrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa makran, dan kemungkaran. Bagaimana istidrat itu? Istidrat itu artinya dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang muslim, maaf ya, kaya karena berdagang, kaya karena jabatannya. Dengan kekayaannya itu dia sehat, dengan jabatan itu dia sehat, senang hatinya. Apalagi kalau masuk ke mobil, ada bunyi apa, sirene kah mobil itu, apa tuh namanya tuh, pawai polisi mengiringnya, lejat enggak tuh? Lejat enggak? Ada pejabat digiring oleh polisi, sampai lampu merah terus saja. Nah, Bapak bah jatuh jar Pak Loe, almarhum juga nanti, tenang aja Pak Loe. Hi Pak Loe buh jur almarhum. Kalau perempuan bang jar garbus almarhumah. Kalaunya banci bang, apa itu jar sebutannya? Kalau laki-laki kan almarhum, kalau perempuan bila meninggal dunia almarhumah. Kalau banci bang Bib, nah Pak Loe bisa jawab Bib, anu garbus saya bukan almarhum, bukan almarhumah, bukan, tapi aluminium. Aluminium Bib. Wah, Anda banci sini minta maaf lah. Aluminium merah gitu. Habib paham juga Habib. Sampai di mana tuh gara-gara itu Bib? Meninggal juga tuh nantilah. Meninggal juga habis juga nanti lejat kalau tuh. Lejatnya bukan main. Banyak kalau orang menganggap. Coba lihat saya aja. Dia berkata gitu kan, sugih kaya aku nih, sholat kayak orang juga 5 waktu aku nih. Dia mati juga. Hah? Apa bedanya dengan pian yang miskin-miskin nih? Masuk surga kira aku nih di akhirat. Iya. Sedekahku berapa banyaknya? Boleh jadi itu istidrat. Apa istidrat? Kamu dirasakan oleh Allah kelezatan dunia sebegitu kuatnya, sehingga engkau lalai memperhatikan dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lezat. Nah, kalau orang yang ngusul itu biar naik di Alphard kah? Biar naik di mana Bib? Mobil nang hebat sebagainya, atau jadi pejabat, dia tidak merasa dirinya lezat terhadap itu. Itu bukti bahwa kita mendapatkan maksud daripada syekh ini. Kawalah kayak itu. Menikmati dunia tidak terperangkap dengan kelezatannya dunia itu. Mudah-mudahan kita dapat memaknai pemahaman itu, dapat merasakan tidak selezat yang seharusnya lezat, tapi kita dapat memahami di balik kelezatan itu ada siksa yang mungkin akan menerpa kita masa-masa akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, 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 Rabbi firlana wal muslimin.